Shalom saudaraku terkasih dimanapun saudara berada. Kembali lagi bersama saya untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Tema pada kesempatan kita kali ini adalah layanilah seorang akan yang lain. Nats dalam renungan singkat kita kali ini akan saya ambil dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, saudaraku terkasih, ya, kita lihat gereja, di dalamnya ada banyak jemaat, diaken, penatua, hamba-hamba Tuhan. Siapapun itu, mereka pasti akan memberikan yang terbaik sesuai fungsinya agar gereja itu mencapai visi misinya, ya, untuk membesarkan kerajaan Allah di bumi ini, ya. Pasti mereka semua mengabdikan dirinya melayani sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Dengan demikian, organisasi gereja itu akan semakin kuat dan semakin besar. Nah, saudaraku, bagi kita kumpulan orang yang telah percaya kepada Yesus, kita bukan hanya sekedar melayani organisasi gereja, ya, kita itu lebih dari hal itu. Kita adalah keluarga besar, ya, dalam kerajaan Allah. Kita ini adalah keluarga rohani yang harus bertumbuh dengan baik dan saling menjaga satu sama lain sesama keluarga rohani, ya. Nah, yang namanya keluarga maka kita harus saling melayani, betul ya? Dan harus saling memperhatikan, mengasihi. Nah, pasti ada sesuatu sebagai karunia Allah dalam diri kita yang dapat membuat keluarga besar dalam keluarga rohani ini menjadi kuat, begitu ya. Pasti apapun itu, baik perhatian atau nasihat dan lain sebagainya. Nah, saya jadi teringat ketika saya melayani di setiap saya pergi ke daerah, begitu ya. Kadang beberapa hari, seminggu, ya, paling lama ya 2 minggu. Setiap kali saya bangun pagi, ketika saya keluar dari kamar, sepatu tersusun rapi, bersih, begitu ya. Lalu kamar saya tinggalkan dalam keadaan, ya, saya sudah bersihkan. Tapi ketika saya kembali, kamar itu lebih bersih dari yang saya bersihkan, ya. Lalu pakaian-pakaian kotor saya sudah dicuci, begitu ya, rapi. Nah, saya rasa saudara-saudara saya ini, ya, yang menampung saya ketika saya pelayanan ini bukan saja menghormati saya, begitu ya, tetapi dia sedang melayani keluarga rohaninya. Nah, saya sebagai keluarga rohani mereka, maka mereka memperlakukan saya secara baik, begitu ya. Nah, saya juga sama. Saya ingin memperlakukan keluarga rohani saya secara baik, ya. Tidak ada hal-hal yang membuat saya harus memusuhi keluarga rohani saya, sekalipun orang itu dinilai banyak melakukan kesalahan. Karena ukuran saya melakukan, ya, tindakan baik kepada keluarga rohani bukan karena dia banyak kesalahan atau tidak, tapi karena ketulusan saya, ya, apa yang ada dalam diri saya. Siapapun orangnya, saya akan melayani dia dengan sungguh-sungguh, ya. Bila mana ada yang merasa itu jemaat berdosa, jangan deket-deket, gitu ya. Padahal kita satu gereja. Kalau orang berdosa nggak boleh ke gereja, lalu apa fungsinya gereja? Jangan merasa paling suci karena dosa kita berbeda dengan mereka, ya. Apapun dosanya tetap dosa. Karena itu kita harus menguatkan mereka yang jatuh dalam dosa dan kita buat mereka pulih, ya, lahir baru dan sama-sama bertumbuh dalam lingkungan keluarga rohani. Nah, hingga saat ini saya melakukan hal seperti itu. Saya selalu menghormati orang-orang di sekeliling saya yang memang mereka juga menghormati saya.
Jikalau begini adanya, kita akan benar-benar damai sejahtera. Ya, keluarga rohani itu bagaikan keluarga kandung begitu ya, saling menghargai, menghormati, melayani. Nah, saudaraku terkasih, dengan demikian Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu melayani kita dengan nyawanya menjadi terpuji. Ya, senang begitu ya, terpujilah Yesus Kristus, dan di antara kita ada damai, sukacita. Ya, sebab itu marilah kita terus bertumbuh untuk saling melayani satu sama lain. Ya, itulah salah satu panggilan hidup kita. Terima kasih, itulah renungan singkat kita pada kesempatan kali ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, kami mau Tuhan memberikan yang terbaik pada keluarga rohani kami Tuhan. Tolong terus bina kami, berikan kami hati yang paling mengasihi Tuhan. Hati mengasihi untuk semua saudara-saudara rohani kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara terkasih, bila mana saudara merasa diberkati dengan video-video ini, saudara bisa sebarkan ke orang-orang terdekat saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Teman-teman yang berlatar belakang ex-muslim, apakah Anda pernah merasakan hampa tidak ada komunitas? Dan mau kenal saudara-saudara yang berlatar belakang sama? Yuk, kumpul bersama kami sebagai wadah umat Tuhan yang rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam acara Natal bersama, Persekutuan Jalan Lurus, Forum Fokus, dan Kultum dengan tema Isa Al-Masih Shiratal Mustaqim. Berbicara mengenai Isa Al-Masih Shiratal Mustaqim, yang dimana Isa Al-Masih adalah jalan yang lurus, bisa diartikan sebagai jembatan atau penghubung yang selama ini kita cari untuk bisa masuk ke dalam surga dan terhindar dari siksaan neraka. Ialah Isa Al-Masih, ia adalah firman Allah, dan firman itu adalah Allah, memiliki kuasa sama seperti Allah. Karena itu, ia, Isa Al-Masih, sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Isa Al-Masih menjadi pengantara atau jembatan sehingga manusia dari dunia sampai ke sorga dengan selamat. Saudara mau mendengar ulasan lebih dalam mengenai Isa Al-Masih? Mari ikuti Natal bersama ini. Kita akan memuji serta menyembah Tuhan, dan juga ada talk show bersama narasumber dan tanya jawab tentang Isa Al-Masih sebagai jalan yang lurus, dan saudara akan mendengar kesaksian-kesaksian yang tentunya akan menguatkan iman saudara dan membuat saudara semakin intim dengan Tuhan. Catat dan datang di acara Natal bersama ini pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 pukul 18 sampai selesai. Tempatnya di Diaspora City Center lantai 6 Tamrin City.
Salam saudaraku terkasih, dukung terus pelayanan FMTV dalam mewartakan kabar baik. Saudara juga bisa mendukung kami untuk tetap setia melayani dalam pengembalaan, pemuritan, seminar, pengajaran, konseling, pembangunan tempat ibadah, dan penuaian jiwa melalui baptisan. Kita bisa bergandeng tangan, kita satu hati untuk membesarkan kerajaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Agar semua orang percaya